menghela napas panjang sambil menatap layar ponselnya. Jam menunjukkan berleput. Dia sudah terlalu lelah setelah bekerja hampir 16 jam tanpa henti. Semua rekannya sudah pulang sejak pukul 9 malam Zev, dan sekarang hanya dia yang tersisa di lantai kantornya. Ruangan luas yang biasanya penuh dengan suara tawa dan ketikan keyboard, kini terasa dingin dan sunyi. Dina menutup laptopnya dan memasukkan barang-barangnya ke dalam tas. Setelah memastikan semuanya beres, dia berjalan menuju lift yang berada di ujung lorong. Langkahnya terdengar menggema di antara dinding kaca dan sekat-sekat ruangan kosong. Saat menekan tombol lift, sesuatu membuat dadanya terasa berat. Ding! Tapi layar kecil di atas pintu lift menampilkan tulisan merah menyala. Maintenance. Dina mendengus pelan. Sial, harus pakai tangga darurat. Matanya melirik ke arah lain, ke lorong panjang yang membentang menuju tangga darurat di ujung sana. Lorong itu tampak lebih panjang dari biasanya. Lampu-lampu neon di langit-langit berkedip-kedip perlahan, menciptakan bayangan aneh di dinding. Dingin. Dina merapatkan jaketnya dan mulai berjalan. Setiap langkah yang ia ambil terasa begitu sunyi. Hanya suara sepatu hak rendahnya yang bergema di sepanjang lorong. Jantungnya berdetak lebih cepat tanpa alasan yang jelas. Namun di tengah perjalanan, ia merasakan sesuatu yang janggal. Langkahnya terhenti. Di ujung lorong, di dekat pintu tangga darurat, seseorang berdiri di sana. Sosok itu tinggi dan kurus, tidak bergerak, hanya berdiri diam menghadapnya. Dina menelan ludah. Cahaya redup membuatnya sulit melihat jelas wajah orang itu. Mungkin itu satpam atau rekan kerja yang masih lembur. Namun saat ia melangkah lebih dekat, lampu-lampu di lorong padam selama beberapa detik. Ketika kembali menyala, sosok itu sudah lebih dekat. Dina terkesiap. Bagaimana bisa? Sosok itu tadi berada di ujung lorong, tapi kini hanya berjarak beberapa meter darinya. Dan yang lebih mengerikan, wajah sosok itu tidak ada. Kulitnya putih pucat rata tanpa mata, tanpa hidung, tanpa mulut. Seakan wajahnya telah dihapus begitu saja. Nafas Dina memburu, tubuhnya gemetar. Ia ingin berbalik dan lari, tetapi ketika ia menoleh ke belakang, koridor yang tadi panjang kini menjadi lebih panjang lagi. Pintu lift yang seharusnya berada di belakangnya menghilang. Dinding di sekitarnya berubah. Cat putihnya mulai mengelupas, berubah menjadi abu-abu kusam. Lampu-lampu di atas berkedip semakin liar. Suara aneh terdengar. Dina menoleh kembali ke sosok tanpa wajah itu. Sosok itu bergerak. Tangannya yang panjang bergetar perlahan, seperti sedang bersiap untuk menerkam. Dan kemudian, ia berlari, Kai. Dina. Dina menjerit dan berlari secepat mungkin. Lorong itu seakan tidak berujung. Semakin ia berlari, semakin panjang rasanya. Tangannya mencoba membuka pintu-pintu di sepanjang dinding. Semuanya terkunci. Langkah kaki di belakangnya semakin mendekat. Ding! Sebuah suara terdengar di depan. Dina melihat lift yang terbuka. Dengan kecepatan penuh, ia melompat masuk dan menekan tombol tutup berulang kali. Saat sosok itu hampir mencapai pintu, lift menutup dengan cepat. Dina terjatuh di lantai, dadanya naik turun dengan napas terengah-engah. Ia berhasil selamat, atau begitulah pikirnya. Namun, lift tidak bergerak. Lampunya mulai redup, dan saat Dina melihat pantulan di dinding baja lift yang mengilap. Di belakangnya, dalam pantulan itu, sosok tanpa wajah itu ada di dalam lift bersamanya. Dina menjerit dan berusaha menekan tombol apapun. Tapi tombol-tombol itu sudah hilang. Hanya ada satu tombol yang tersisa, berwarna merah tua, bertuliskan menuju bawah. Tangannya gemetar saat lift mulai bergerak, tapi bukan ke lantai bawah. Lift bergerak lebih dalam. Dina menempel ke dinding, tubuhnya menggigil ketakutan. Lalu sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Dinding-dinding lift mulai berubah. Dari baja mengkilap kini menjadi daging merah yang berdenyut seperti jantung raksasa yang berdetak pelan. Cairan hitam mengalir dari sudut-sudutnya, menetes ke lantai dengan suara tik, tik yang mengerikan. Dina mulai menangis. Ini bukan lagi dunia nyata. Lalu suara itu terdengar. Kau sudah terlalu jauh. Suara itu bukan dari sosok tanpa wajah. Suara itu berasal dari seluruh ruangan, dari dinding yang hidup, lalu dari lantai yang bergetar. Sosok tanpa wajah itu kini berbalik menghadapnya. Dan perlahan-lahan, mulut mulai muncul di wajahnya. Bibirnya merobek kulit wajahnya sendiri, membentuk senyuman besar yang penuh dengan gigi-gigi hitam mengerikan. Mata mulai tumbuh dari dalam kepalanya, muncul satu persatu, berputar-putar dengan pupil yang terlalu besar. Dina menjerit saat sosok itu mengangkat tangannya yang panjang. Seketika, lift berhenti dengan keras. Pintu terbuka. Tapi yang ada di luar bukanlah lantai kantornya. Di luar hanyalah koridor yang sama.
panjang, gelap, dan di ujungnya seseorang berdiri. Dina menggeleng, air matanya mengalir. Ia mundur perlahan, berusaha kembali ke dalam lift. Namun sebelum ia bisa menekan tombol, tangan kurus pucat mencengkeram wajahnya dari belakang. Dan dunia menjadi gelap.